Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Claudia Feriska dengan nomor pokok mahasiswa 222103034 dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan metode pembelajaran yang digunakan pada program pendidikan masyarakat. Program pendidikan masyarakat yang saya ambil yaitu program pendidikan kesetaraan, terdapat paket A, paket B, dan paket C, dan juga program lembaga kursus dan pelatihan. Nah, di dalam program pendidikan kesetaraan dan juga program lembaga kursus pelatihan tentunya pada saat proses pembelajaran menggunakan strategi, metode, dan model pembelajaran. Oleh karena itu, di sini saya akan menjelaskan beberapa strategi, model, dan metode pembelajaran yang terdapat pada program pendidikan kesetaraan dan juga program lembaga kursus pelatihan. Pendidikan masyarakat atau pendidikan nonformal merupakan pendidikan yang diselenggarakan di luar sistem pendidikan persekolahan yang berorientasi pada pemberian layanan pendidikan kepada kelompok masyarakat, karena sesuatu hal yang tidak dapat mengikuti pendidikan formal di sekolah. Terdapat beberapa program pendidikan nonformal seperti lembaga kursus dan pelatihan, serta pendidikan kesetaraan. Program kesetaraan merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat yang tidak bisa melanjutkan pendidikan. Program kesetaraan terdiri dari paket A, paket B, dan paket C. Paket A setara dengan sekolah dasar, paket B setara dengan sekolah menengah pertama, dan paket C setara dengan sekolah menengah akhir. Tujuannya adalah untuk memberikan pelayanan pendidikan pada jenjang menengah kejuruan melalui jalur nonformal. Dalam proses belajar mengajar, pada pendidikan kesetaraan terdapat strategi, metode, dan model pembelajaran yang digunakan. Strategi pembelajaran yang digunakan, yang pertama, menyusun perencanaan pembelajaran, menentukan tema pembelajaran, menentukan kompetensi dasar yang berkesinambungan dengan pola model yang digunakan. Yang keempat, mengembangkan indikator kompetensi dasar yang sudah dirancang. Yang kelima, menyusun rencana pembelajaran dalam bentuk silabus. Selanjutnya, yaitu metode pembelajaran. Metode yang digunakan pada pendidikan kesetaraan oleh tenaga pendidik adalah memberikan pemahaman secara langsung dan memberikan tugas proyek. Metode yang digunakan dalam pelaksanaan pembelajaran ini yaitu metode menanya, merencanakan, membuat jadwal, monitoring, menilai, dan mengevaluasi. Salah satu contoh tugas project based learning adalah membuat media pembelajaran. Model pembelajaran yang digunakan adalah project-based learning, pembelajaran partisipatif, pembelajaran kontekstual, dan pembelajaran transformatif. Pembelajaran kontekstual merupakan kerangka konseptual yang melukiskan prosedur secara sistematis dalam mengorganisasikan kegiatan belajar untuk mencapai tujuan tertentu dan berfungsi sebagai pedoman bagi para perancang pembelajaran dan para pengajar dan merencanakan dan melaksanakan aktivitas pembelajaran. Pembelajaran partisipatif dapat diartikan sebagai suatu cara atau cara bagi guru untuk mengikut sertakan siswa dalam latihan-latihan pembelajaran yang meliputi 3 tahap, yaitu tahap penyusunan, pelaksanaan program, dan penilaian program. Pada pembelajaran partisipatif, siswa dituntut untuk berkontribusi dan bersosialisasi dengan siswa yang lainnya. Dan yang terakhir, yaitu pembelajaran transformatif. Pembelajaran transformatif adalah pembelajaran yang menghendaki terjadinya perubahan cara berpikir atau mindset peserta didik. Perubahan mindset tersebut sering terjadi melalui proses sosial di mana peserta didik memahami bahwa hubungan sosial dan budaya mempengaruhi kepercayaan dan perasaan mereka. Kedua adalah program lembaga kursus pelatihan. Lembaga kursus dan pelatihan adalah salah satu bentuk satuan pendidikan nonformal yang diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Metode pembelajaran yang digunakan pada lembaga kursus dan pelatihan yaitu metode pembelajaran praktik. Metode pembelajaran praktik merupakan metode pembelajaran yang dilakukan dengan tujuan untuk melatih dan meningkatkan kemampuan peserta dalam mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang diperolehnya. Strategi pembelajaran yang digunakan pada lembaga kursus dan pelatihan, yang pertama, menyusun perencanaan dan persiapan tujuan pembelajaran. Yang kedua, menyiapkan materi bahan ajar dan alat penunjang pembelajaran. Yang ketiga, menyiapkan tenaga pengajar seperti tutor. Pada lembaga kursus dan pelatihan, cenderung pada kegiatan pembelajaran praktik. Model pembelajaran yang digunakan yaitu model pembelajaran based learning, yang dimana model pembelajaran based learning yaitu berbasis proyek, model pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media. Program kursus dan pelatihan
seperti tata rias menggunakan manusia ataupun orang sebagai media untuk mengimplementasikan materi dan kemampuan skillnya yang didapatkan setelah mengikuti pembelajaran dan pelatihan. Salah satu contoh metode pembelajaran praktik yang digunakan pada lembaga kursus pelatihan yaitu pada pelatihan tata rias dengan materi yang diberikan yaitu berupa pengetahuan tentang tata rias, tentang bagaimana teknik merias wajah, dan tentang pengaplikasian foundation, teknik pengaplikasian bedak tabur, kemudian membentuk alis dan menyasak rambut, kemudian menata rambut dan mengenal alat-alat kosmetik lainnya dengan acuan kurikulum dan materi pembelajaran yang digunakan. Sebagai contoh lainnya yaitu kursus menjahit dan kursus komputer. Sebagai kesimpulan, strategi, metode, dan model pembelajaran memiliki peran penting pada proses pembelajaran, yang dimana dapat menunjang proses pembelajaran, meningkatkan kualitas pendidikan, dan juga meningkatkan pelayanan pada jenjang pendidikan. Program pendidikan kesetaraan dan juga program lembaga kursus pelatihan memiliki strategi, metode, dan model pembelajaran yang berbeda-beda. Karena metode dan model pembelajaran yang ada dapat diimplementasikan pada setiap kegiatan proses pembelajaran yang ada, baik di jenjang pendidikan formal maupun pendidikan non-formal, seperti metode pembelajaran inquiry, metode pembelajaran partisipatif, metode pembelajaran project-based learning, dan metode lainnya yang dapat digunakan pada jenjang pendidikan. Nah, sekian penjelasan dari program pendidikan kesetaraan dan program lembaga kursus pelatihan yang menggunakan strategi, metode, dan model yang berbeda. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.